semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Julita Sari. Saya seorang mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Kerinci, dan saya mengambil jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Ya, saya rasa semua orang tidak asing lagi dengan jurusan tersebut. Oke. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Dosen pengampu yang sangat luar biasa yaitu Bapak Eko Sujadi MPD. Oke, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau saya telah merangkum materi-materi yang telah dipelajari selama 1 semester ini, yaitu materi menurut Pedoman Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Baiklah, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu konselor dan apa sih itu konseli. Oke. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau yang biasa kita sebut sebagai konselor. Sedangkan pengertian dari konseli itu sendiri adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dalam rangka realisasi tugas-tugas perkembangan secara utuh, optimal, serta mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Jadi dapat kita simpulkan, pengertian dari layanan bimbingan dan konseling itu sendiri adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling. Pertama, fungsi layanan bimbingan dan konseling yaitu A. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman artinya konselor membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan lingkungannya, baik itu meliputi pendidikan, pekerjaan, budaya, dan norma maupun agama. Yang B yaitu fungsi fasilitasi, artinya konselor memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek pribadinya. Yang C, fungsi penyesuaian, yaitu konselor membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis maupun secara konstruktif. Yang D, yaitu fungsi penyaluran. Artinya, konselor membantu konseli dalam merencanakan pendidikan, pekerjaan, karir, masa depan maupun termasuk juga dalam memilih program peminatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. E, yaitu fungsi adaptasi. Konselor membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan atau staf administrasi dan guru mata pelajaran atau biasa kita sebut guru kelas untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik ataupun yang kita sebut sebagai konseli. Yang F yaitu fungsi pencegahan. Artinya, konselor membantu peserta didik ataupun konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan konselor berupaya untuk mencegahnya supaya peserta didik ataupun konseli tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Oke, fungsi selanjutnya yaitu fungsi perbaikan.
Fungsi perbaikan tentunya ada juga fungsi penyembuhan. Artinya, konselor membantu peserta didik ataupun konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Konselor atau guru bimbingan dan konseling ini melakukan atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang rasional, yang memiliki perasaan yang tepat, sehingga konseli berkehendak merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. Oke, fungsi selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan. Artinya, konselor membantu peserta didik atau konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat ataupun normal dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pengembangan. Artinya, konselor menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Baiklah, fungsi selanjutnya yaitu fungsi advokasi. Fungsi advokasi artinya konselor membantu peserta didik ataupun konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif. Baik, kita telah menjelaskan tentang fungsi. Sekarang kita masuk kepada tujuan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Tujuan pertama kita akan bahas tentang tujuan umum. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah tentunya untuk membantu peserta didik ataupun konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir yang secara utuh dan optimal. Sedangkan tujuan khusus dari layanan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu konseli agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, agar mampu merencanakan kegiatan, penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk mengembangkan potensinya yang secara optimal untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Tujuan khusus lainnya yaitu untuk mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dan mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Baiklah, penjelasan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Pertama, kita akan menjelaskan tentang asas layanan bimbingan dan konseling. Asas layanan bimbingan dan konseling pertama, asas kerahasiaan. Rahasia yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik ataupun konseli, sebagaimana yang diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling. Yang kedua, kesukarelaan. Artinya, asas kesukaan dan kerelaan peserta didik maupun konseli untuk mengikuti layanan yang diperlukan. Tidak ada paksaan. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bersifat terbuka, tidak berpura-pura dalam memberikan atau menerima informasi. Selanjutnya, asas keaktifan, yaitu
asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseli memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak, baik dari konselor maupun dari konseli. Selanjutnya, asas kemandirian, artinya asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang merujuk pada tujuan agar peserta didik maupun konseli mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara mandiri. Selanjutnya, asas kekinian, yaitu artinya, asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat di tingkat lokal, nasional maupun global yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan peserta didik maupun konseli. Selanjutnya, asas kedinamisan. Artinya apa? Artinya asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia, kondisi-kondisi perubahan, perilaku, suatu proses dan teknik bimbingan dan konseling harus sejalan dengan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling itu sendiri. Kemudian asas keterpaduan, yaitu asas layanan konselor yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat. Kemudian keharmonisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang selaras dengan visi dan misi sekolah, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Asas selanjutnya yaitu asas keahlian. Artinya, asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling berdasarkan atas kaidah-kaidah akademik etika profesional, di mana layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diampu oleh tenaga ahli bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu asas Tuturi Handayani. Artinya di sini bahwa suatu asas pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik ataupun konseli untuk mencapai tingkat perkembangan yang secara utuh maupun secara utuh dan optimal ya. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip bimbingan dan konseling. A. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik ataupun konseli dan tidak diskriminatif. Artinya di sini bahwa diskriminatif itu tidak membeda-bedakan. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan dan konseling ini diberikan kepada semua peserta didik ataupun konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, tanpa adanya diskriminatif. Kemudian, bimbingan dan konseling ini sebagai proses individuasi setiap peserta didik yang bersifat unik. Artinya unik di sini artinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bersifat dinamis dan melalui bimbingan peserta didik ataupun konseling ini dibantu untuk menjadi dirinya sendiri secara utuh maupun secara optimal. Kemudian bimbingan dan konseling ini menekankan nilai-nilai positif tentu saja ya, karena di sini BK ini membantu. Artinya, bimbingan dan konseling ini merupakan upaya memberikan bantuan kepada konseli untuk membangun pandangan positif dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Artinya di sini nilai-nilai positif itu baik yang ada pada diri konseli maupun pada lingkungan yang bersifat menyeluruh ya. Kemudian bimbingan dan konseling ini merupakan tanggung jawab bersama. Artinya di sini bahwa
Bimbingan dan konseling bukan hanya tanggung jawab konselor saja ya, atau bukan hanya tanggung jawab dari guru BK itu sendiri, tetapi tanggung jawab guru-guru dan pimpinan satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan wewenang serta perannya masing-masing. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Di sini, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Oke, esensial. Kita menjelaskan bahwa BK di sini diarahkan untuk membantu peserta didik ataupun konseling agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan serta dapat merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu BK atau bimbingan dan konseling ini berlangsung dalam berbagai setting. Setting artinya yaitu adegan. Berarti di sini adalah bimbingan dan konseling ini berlangsung dalam berbagai adegan kehidupan. Tentu saja penjelasan di sini artinya BK pemberian layanan bimbingan dan konseling tidak hanya berlangsung pada satuan pendidikan saja, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan ataupun industri ya, lembaga-lembaga pemerintah, baik itu swasta maupun negeri, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Integral, bagian dari dalam ya, bisa kita sebut seperti itu. Artinya di sini bahwa penyelenggaraan bimbingan dan konseling tidak terlepas dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan yang secara nasional ya. Ruang lingkup BK ini secara menyeluruh artinya. Kemudian bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Tentu saja ya, maksudnya adalah interaksi antara guru bimbingan dan konseling atau kita sebut sebagai konselor dengan peserta didik atau konseling harus senantiasa selaras dan serasi dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kebudayaan di mana layanan itu dilaksanakan. Misalnya kita ada di Indonesia, tentu yang kita ikuti adalah budaya Indonesia. Selanjutnya, bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Fleksibel, adaptif, berkelanjutan. Artinya di sini bahwa layanan bimbingan dan konseling harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta daya dukung maupun sarana dan prasarana yang tersedia. Selanjutnya, bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional yang kompeten. Artinya di sini bahwa layanan bimbingan dan konseling dilakukan oleh tenaga pendidik profesional ya, seperti yang kita jelaskan pada awal ya. Namun kita jelaskan kembali bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling ini harus yang berkualifikasi akademik sarjana pendidikan atau yang bisa kita sebut sebagai S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau kita sebut sebagai konselor dari lembaga pendidikan tinggi baik yang terakreditasi maupun tidak ya. Selanjutnya, program bimbingan dan konseling ini disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik atau konseling dalam berbagai aspek perkembangan. Baik, selanjutnya program bimbingan dan konseling ini dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan suatu layanan dan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan program itu lebih lanjut ya. Jelaskan tentang komponen bimbingan dan konseling. Pertama, komponen program layanan bimbingan dan konseling. Komponen program layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan secara keseluruhan ini dikemas dalam 4 komponen. Dalam 4 komponen layanan yaitu yang pertama ada layanan dasar, yang kedua layanan peminatan dan perencanaan individual, yang ketiga ada layanan responsif, dan yang keempat ada dukungan sistem. Selanjutnya yang kedua di bidang layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan juga. Pertama,
yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian, pada hakikatnya perkembangan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri individu atau peserta didik yang kita sebut sebagai konseling. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Harap dimaklumi karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.